Baik, untuk mempersingkat waktu, pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian ekonomi, lingkungan ekonomi, kekuatan ekonomi, dan sosioekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau oiku, dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dari pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian ekonomi adalah segala hal yang menyangkut hubungan kehidupan di dalam rumah tangga. Ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu sendiri bisa diartikan sebagai ilmu ekonomi yang akan mempelajari kurva permintaan dan penawaran. Ilmu ini ikut juga menganalisis hubungan antara perubahan upah serta pola kerja dan memahami variabel apa saja yang terlibat dalam sebuah proses produksi barang maupun jasa. Menurut William Snell, ekonomi makro adalah kajian yang berhubungan dengan individu, rumah tangga, maupun perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan keputusan mereka dalam sebuah proses ekonomi. Meskipun kapasitasnya lebih kecil, namun ekonomi mikro ini memiliki pengaruh yang cukup besar loh dalam dunia investasi. Untuk berikutnya yaitu pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan studi mengenal dunia ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi makro ini akan menjelaskan berbagai jenis perubahan dan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat luas, pasar, maupun perusahaan. Secara mudahnya, ekonomi makro ialah bahasan ilmu ekonomi yang terjadi dalam skala yang besar. Menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia, ekonomi makro itu merupakan upaya untuk menganalisis sebuah fenomena ekonomi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sebab dan akibat dari peristiwa yang terjadi tersebut. Sementara itu, penulis buku Ekonomi Makro, Budiono, menyebutkan bahwa ini merupakan cabang ilmu yang mencakup pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga pastinya tinggi. Oleh karena itu, orang memiliki penghasilan yang relatif baik dalam kondisi seperti ini. Mereka membeli sejumlah besar produk. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Perusahaan-perusahaan ini memperkerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan pasar. Perusahaan juga membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan. Namun, ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawan atau pemutusan hubungan kerja dan tidak mampu membayarkan upah yang tinggi karena memiliki penghasilan yang relatif rendah. Dalam kondisi ini, maka mereka membeli produk dengan jumlah yang lebih sedikit.
Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini sangat terpukul karena perusahaan tidak dapat menjual seluruh produk yang dihasilkannya. Konsekuensinya, perusahaan mungkin perlu memberhentikan sebagian karyawan. Dalam kondisi ini, beberapa perusahaan mengalami kegagalan dan seluruh karyawannya kehilangan pekerjaan, sehingga membuat tingkat pengangguran meningkat. Kondisi ekonomi juga penting bagi organisasi non-bisnis. Contohnya seperti universitas negeri yang biasa mendapatkan sumbangan. Lingkungan ekonomi terdiri dari beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan. Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara atau wilayah tetap seimbang dan relatif stabil dalam jangka waktu yang tertentu. Pada dasarnya, stabilitas ekonomi ini mencerminkan keadaan di mana faktor-faktor ekonomi utama, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, hingga stabilitas keuangan berada dalam kondisi yang bisa dipertahankan tanpa adanya gejolak yang signifikan. Hal ini menjadi landasan penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tidak output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada beberapa sektor perekonomian. Bahasan selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi adalah faktor yang membantu menentukan daya saing lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan ekonomi diantaranya 1. Tingkat pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak punya pekerjaan. Sebenarnya masalah itu wajar terjadi karena setiap harinya pasti ada orang yang kehilangan atau keluar dari pekerjaannya. Namun, bila jumlah pengangguran di suatu negara tinggi, itu akan menjadi masalah. Hal tersebut menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja di negara kita bersangkutan itu tidak maksimal. Sebab jumlah lapangan kerja tidak mampu untuk mengimbangi banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ketahui apa penyebab pengangguran yang seringkali terjadi di negeri kita. Penyebab pengangguran. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja,
sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, penyebab pengangguran juga bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Contohnya, upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari si tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif. Informasi pasar kerja masih kurang efektif atau rendahnya tingkat pendidikan. Dan itu semua bisa mempengaruhi terjadinya peningkatan pengangguran. Selanjutnya, tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Nah, perhitungan inflasi ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau disebut juga dengan BPS. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu dapat mengakibatkan kenaikan pada harga dan barang lainnya. Inflasi dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, serta inflasi sangat berat. Inflasi ringan yaitu ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah. Biasanya, inflasi jenis ini kurang dari 10% setahunnya. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Selanjutnya, inflasi sedang. Jenis-jenis inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Laju inflasi sedang berkisar antara 15-30% per tahunnya. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, inflasi berat. Inflasi berat. Sesuai namanya, jenis-jenis inflasi ini adalah yang tergolong berat. Laju inflasi jenis ini mulai dari 30-100% per tahunnya. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Lalu ada yang terakhir, inflasi sangat berat. Jenis-jenis inflasi sangat berat ini dirasakan karena terjadinya secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahunnya. Indonesia sendiri pernah mengalami hiperinflasi ini, bahkan pernah mencapai 600% pada 1998. Penyebabnya karena terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Kebijakan fiskal. Di bidang ekonomi dan perbankan, pemerintahan mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard, yang kemudian diumumkan dan dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintahan suatu negara sebenarnya punya hak mengatur, mengeluarkan, dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan. Sosioekonomi. Sosioekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam bentuk kelompok masyarakat yang dibentuk oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Sosioekonomi juga dikenal sebagai ekonomi sosial, yang berarti
Ilmu sosial yang mempelajari bagaimana aktivitas ekonomi mempengaruhi dan dibentuk oleh proses sosial. Secara umum, ilmu ini menganalisis bagaimana perjuangan, stagnasi, atau kemerosotan masyarakat modern akibat ekonomi lokal, regional, atau ekonomi global. Adapun beberapa faktor yang menentukan sosial ekonomi masyarakat, yaitu dengan kurang meratanya pendidikan, merupakan salah satu penyebab buruknya sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat. Beberapa faktor tersebut diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi, serta aktivitas ekonomi. Kondisi sosial ekonomi di Indonesia sendiri dilihat sejak masa kolonialisme. Pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Masyarakat Indonesia yang biasa dikenal dengan penduduk pribumi ini, pada masa kolonial mendapatkan kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun masih banyak keterbatasan karena adanya perbedaan perlakuan dalam masyarakat. Adanya perbedaan jenjang pendidikan pada masa kolonial pada umumnya membuat peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan lebih sedikit, sehingga berdampak pada pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan.